Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala. Saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan hikmat dan kasih-Mu, sehingga kami mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada kami, dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, landasan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Mika pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Tetapi pada kali ini saya akan membacakan bagi kita secara khusus ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 saja. Bapak, Ibu, dan Saudara nanti boleh membacanya secara pribadi dengan lengkap. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang lumpuh, menghimpun mereka yang terhalau dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang lumpuh akan kutetapkan sebagai sisa yang menjadi tunas baru, dan mereka yang diusir sebagai suatu bangsa yang kuat. Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang sulit bagi kita untuk mempercayai ataupun meyakini bahwa masih ada harapan di tengah situasi yang makin buruk yang sedang kita alami. Misalnya, kita mengalami sakit yang berkepanjangan, kita mengalami keadaan ekonomi yang sulit, keluarga yang berantakan, dan sebagainya. Apakah masih ada harapan di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit? Apakah masih bisa dipulihkan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita juga bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa bangkit dari situasi ini? Dan bagaimana caranya saya bisa mengalami pemulihan? Saudara, demikianlah situasi kehidupan yang juga sedang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka ada di pembuangan di Babel. Situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan penderitaan. Bagaimana tidak? Israel, bangsa itu menjadi terpecah belah. Yerusalem ditinggalkan karena mereka harus diangkut ke pembuangan di Babel. Kota itu hanya tinggal reruntuhan. Apakah masih ada harapan? Apakah keadaan itu masih bisa dipulihkan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengizinkan kita ada dalam situasi yang sulit. Tuhan mengizinkan umatnya ada dalam masa-masa yang penuh dengan penderitaan. Tuhan punya tujuan. Yang pertama, situasi yang sulit bisa Tuhan izinkan karena Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Tetapi di satu sisi yang lain, situasi yang sulit yang tidak enak bisa Tuhan izinkan karena Tuhan mau supaya kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hidup kita dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Saudara, semua itu terjadi karena Tuhan punya rencana yang baik atas hidup umatnya. Bukankah kita meyakini bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik bagi umatnya? Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi Israel, Tuhan punya rencana supaya mereka menjadi umat yang berbalik kepada Tuhan, supaya mereka memiliki kehidupan yang setia kepada Tuhan. Dan di balik semua situasi yang sedang mereka hadapi, situasi yang sulit, penderitaan yang mereka hadapi, saudara, Tuhan punya rencana. Bukan hanya punya rencana,
tapi Tuhan juga mampu memulihkan kehidupan umat-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan di dalam firman Tuhan Mika 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7 tadi kita sudah baca dan dengarkan. Bagaimana dikatakan Tuhan akan mengumpulkan bangsa yang terhalau, menghimpun mereka yang terhalau. Bahkan Tuhan juga dikatakan tadi memulihkan keadaan setiap umat-Nya. Bahkan dari sisa yang ada itu akan menjadi tunas yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini juga menjadi sebuah perenungan yang membawa kita untuk menghayati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap baik di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak enak yang kita rasakan. Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap Tuhan yang punya rencana yang baik atas hidup setiap anak-anak. Dan yang teristimewa adalah Tuhan adalah Tuhan yang mampu memulihkan keadaan setiap anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sebuah pesan yang membahagiakan bagi kita, bahwa Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita. Saudara, ada sebuah pesan yang juga penting bagi kita. Apa itu, saudara? Bagaimanapun suramnya masa lalu kita, percayalah Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami, bahwa Engkau Tuhan yang tetap baik apapun keadaan yang sedang kami hadapi, dan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Ini kami, Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Bentuklah kami, pulihkanlah kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Sampai berjumpa kembali. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.